Semangat ya, pagi hari ini semangat pagi. Pagi semangat, semangatnya pagi ya. Baiklah anak-anakku, hari ini pembelajaran belajar pembelajaran bahasa Indonesia ya, belajar bahasa Indonesia kita diawali dengan mengucapkan basmalah. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba perhatikan sampah di sekeliling kalian. Kalau ada silakan diambil, bersihkan ya. Buka sekitarnya kita supaya nyaman belajar dengan lingkungan yang bersih ya, rapi, bersih ya. Nah, supaya kita nyaman dalam pembelajaran. Sudah siap? Ada yang tidak hadir? Ketua kelas hadir? Hadir. Kelas hadir. Nah, sebelum ibu absen, ya, coba untuk ketua kelas pimpin doa untuk memulai pembelajaran. Silakan. Dulu ya, dulu siap, berat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa mulai. Untuk persiapan pembelajaran, minta ini kalau sudah siap belajar, bukunya, alat tulisnya semua sudah disediakan. Ya, sudah disediakan di depan atau di atas mejanya masing-masing. Siap untuk belajar? Ya. Sebelum ibu sajikan materi yang akan kita pelajari, ini kita mengulang kembali ya, untuk mengingat pembelajaran sebelumnya yang telah ibu berikan pada minggu sebelumnya. Kita mengulang kaji terlebih dahulu untuk menguji pemahaman kamu. Ingat gak masih materinya? Masih. Ya, masih. Kalau masih ingat, coba siapa yang bisa menyebutkan apa materi yang telah kita pelajari minggu lalu? Teks hasil observasi jawaban dari prayoga. Ya. Selain observasi, tentang apa lagi? Ya, observasi ya, baru ya teks pertama yang baru dipelajari. Ya, bagus sekali prayoga telah menjawab dengan benar. Teks laporan hasil observasi, kalian sudah mampu melakukan pengamatan sampai menciptakan suatu karya. Ya, hasil karyanya itu berupa karya ilmiah juga ya, namanya pengamatan. Nah, itu adalah laporan hasil observasi. Nah, untuk hari ini materi apa yang akan ibu sajikan ya terkait pembelajaran hari ini, yaitu adalah tentang teks anekdot.
tunjukkan di sini teks anekdot. Apakah itu teks anekdot? Kan minggu lalu sudah Ibu suruh kamu membaca buku karena sudah Ibu sampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di antaranya adalah teks anekdot. Siapa yang sudah membaca buku tentang teks anekdot? Nah, silakan sebutkan apa pengertiannya. Ya, silakan dapat. Cerita singkat. Menarik dan mengesankan. Ya, dapat mengucapkan. Ya, alhamdulillah ya. Nah, dia ceritanya singkat, menarik, lucu dan mengesankan. Ya, bagus sekali. Dapat ya. Itu terkait dengan teks anekdot yang akan kita pelajari ini. Walaupun belum kita bahas, dia sudah membaca, sudah mengkaji di rumah bukunya. Ya, jangan buku itu disimpan saja. Kalau sampai di rumah dibuka, dibaca lagi. Jadi kalau ditanya, nah ketika pembelajaran sudah dapat menjawabnya. Ya, sebelum lebih jauh kita membahas tentang teks anekdot, nih ada capaian pembelajaran, kompetensi dasar, namanya dasar ya, kompetensi awal yang harus kamu miliki. Nah, harus mampu. Apa yang harus kamu dapatkan setelah mempelajari ini? Nah, itu dia. Yaitu diharapkan kamu mampu mengolah dan menyajikan gagasan. Gagasan itu ide ya. Harus ada ide. Nah, secara kritis dan kreatif. Nah, kemudian kamu mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Hanya dua kompetensi yang diminta di sini. Yang pertama, dapat mengolah, menyajikan gagasan, memaparkan ide kamu. Maksudnya idenya apa? Ada nggak nanti kamu punya cerita? Nah, berkaitan dengan anekdot. Nah, itu dia. Bisa kamu paparkan idenya. Yang kedua, dapat mengungkapkan apa yang kamu lihat. Bisa kamu ungkapkan kembali, ya. Nah, kamu menonton stand up komedi. Nah, kamu bisa mengungkapkan kembali ceritanya. Nah, kaitannya dengan anekdot ini, kita nanti belajar tentang stand up komedi. Disinilah dia indikatornya. Indikator itu sebagai tujuan pembelajaran yang harus kamu capai. Apa saja? Kamu diminta untuk menentukan struktur. Kalau yang sudah membaca bukunya, ada itu tersaji struktur teks anekdot atau lawakan tunggal, hiburan, kuli bangunan itu apa saja? Nanti ada, bisa dibaca ya. Kemudian ada nggak pesan dari teks tersebut? Ada pesannya. Kemudian ada nilai-nilainya, ada kelucuannya, ada sindirannya. Nah, itu harus bisa kamu temukan dari cerita baik yang kamu baca ataupun yang kamu tonton, ya. Nah, dapat menilai keakuratan isinya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemantik namanya. Pertanyaan pemantik yang harus kamu jawab. Mungkin sama-sama nih, ada yang sudah pernah, ada yang belum. Nah, coba Ibu tanya, apakah kalian pernah melihat atau menonton tayangan stand up komedi? Pernah, ya. Pasti ini banyak penggemarnya, Ibu aja suka tuh nonton. Tapi terkadang ya, mencari momen itu, jadi YouTube kadang untuk mencari hiburan kita ya, bisa kita buka, kita cari. Nah, stand up komedi itu lengkap, di sana banyak ceritanya. Nah, yang kedua, apakah menurut kalian seseorang stand up komedi itu hanya melucu saja? Tidak, tapi apa? Di dalam mengkritik, ya, bagus sekali. Ada yang menghibur, ya. Mengkritik, menghibur, pasti ada isinya di dalamnya. Nah, mengapa kemampuan melucu seperti stand up komedi itu banyak sekali orang yang minat, yang senang orang menonton? Kenapa? Bisa menghibur. Iya, bagus sekali, karena bisa menghibur, ya. Nah, ini tadi sudah dijawab oleh Dava pengertiannya. Teks anekdot itu cerita singkat, menarik, lucu, dan mengesankan. Kira-kira ada yang bisa menambahkan lagi jawabannya? Ada, Bu. Oh, ada. Apa tuh? Kan ada
teks anekdot adalah teks yang berisi tentang cerita singkat, menarik, lucu, mengesankan, dan umumnya menceritakan orang penting atau terkait berdasarkan hal yang terjadi. Iya, berdasarkan hal yang terjadi itu tambahan ya. Dari jawaban Dafa tadi kita buktikan dengan jawaban prayoga. Nih, teks anekdot berdasarkan dikutip dari buku ya. Teks anekdot itu ceritanya singkat, menarik, lucu, mengesankan, dan umumnya menceritakan orang penting atau orang terkenal berdasarkan hal yang terjadi. Jadi benar-benar terjadi, bukan rekayasa ya. Benar-benar terjadi cerita ini, anekdot. Ya, ada yang direkayasa, misalkan anekdot ini teksnya memakai partisipan orangnya itu kayak ini ya, seperti cerita apa anekdot binatang, kadang ya, menyindir misalkan cara keledai membaca buku. Nah itu ada tuh anekdot juga, cara keledai membaca buku. Nanti di kurikulum 13 kemarin itu yang kita bahas. Bagaimana cara keledai membaca buku? Dia membolak-balik aja tanpa tahu maknanya. Itu menyindir juga kan? Kita buka buku. Nah, asal kita baca, tapi kita tidak memahami isinya. Nah, itu judul anekdotnya dulu, keledai, cara keledai membaca buku. Kalau orang yang membaca buku tetapi tidak memahami isinya, sama dengan keledai, kan kedelai ya, keledai. Jangan terbalik. Nah, ada pengertiannya tadi sudah disebutkan oleh prayoga. Kemudian ada strukturnya. Siapa yang sudah baca bukunya? Pak yang tahu menjawab struktur teks anekdot itu apa saja? Ya, siapa namanya? Anang, silakan Anang. Orientasi, komplikasi, dan koda. Ya, bagus. Ada orientasi, ada komplikasi, dan koda. Hanya 3. Tapi kalau di struktur yang di kurikulum 13 ada 5. Apa tambahannya? Makanya disajikan nanti di kuis. Barangkali ada yang nampak nanti krisis, ada reaksi. Nah, itu masuk soalnya diambil dari kurikulum 2013 ya. Diambil dari kurikulum 2013. Bagian krisis dan reaksi tergabung ke dalam komplikasi ya. Nah itu bagus sekali, benar strukturnya. Kemudian di dalam teks anekdot materi ini ada ciri-cirinya. Nah siapa yang tahu ciri-ciri teks anekdot? Ya, Indah ya. Ya ingat itu dia sudah menemukan ada ciri-cirinya. Nah benar nggak? Kita lihat, buktikan di sini. Nah ini tadi strukturnya ya sudah benar, sudah tepat. Yang dikatakan si Pra tadi. Enggak, yang strukturnya tidak. Anak menjawab ini benar ya. Bagus. Nah ini harus dipahami apa itu orientasi, apa itu komplikasi dan evaluasi. Ini minggu depan ibu tanya juga lagi. Nah sekarang ini ciri-ciri atau kalimat, ciri-ciri yang terdapat pada teks anekdot. Ya, ciri kalimatnya yang sesuai dijawab Indah tadi, benar ya? Nah, ada humornya, bersifat menggelitik, menyindir, dan mengkritik. Ya. Hanya masang bata miring sedikit, dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol, ngebangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Saya jadi terima kasih. Ini lembar kerja kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya kan ya? Iya, Bu. Kelompok 4. Ini lembar kerjanya. Dan kelompok 5. Kelompok 6 ya, masih ada? Ini ya. Baik, dikerjakan, diskusikan jawabannya.
Masing-masing kelompok nanti ibu nilai siapa yang tidak ikut diskusi, nah, akan ibu masukkan ke lembar observasi ibu pengamatan. Yang aktif ya akan dapat penilaian yang bagus. Nah, silakan diskusikan. Sepakati siapa nanti yang mau presentasi. Ya, sepakati nanti. Jangan lagi ditunjuk-tunjuk sama kawannya. Ya, yang bersedia aja nanti presentasi. Oke, siap. Ibu kasih waktu 30 menit. Ya. Ya kan? Di lembar bencana. Kemarin saja saya bawa aja dia alasan belajar itu mengesankan aspek sindiran. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol ingin bangun memahami alasan karena katanya menimbulkan pemahaman dan seluruh masyarakat. Makna tersurat terdapat pada teks di dalam teks, tapi saya cari tahu walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di tempat itu, salah satunya rumah giling. Alasan karena evaluasi tukang bangun bikin malu komunitas. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Kami dari kelompok 3 menanggapi presentasi dan seminar. Ya. Tadi tutup. Itu hasil dari kelompok 1 ya yang sudah melakukan. Ya, berikan nafas dulu. Ya. Dia mengidentifikasi pesan tersirat dan tersuratnya ya. Sudah diidentifikasikan. Kemudian dari aspek sindiran dan aspek urusnya ya. Sudah diuraikan. Kemudian kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi aspek makna tersurat analisis. Karena kepolosan si tukang bangunan membuat rumah harus sesuai dengan konstruksi yang tepat. Makna tersirat dalam melakukan sesuatu kita tidak boleh ceroboh. Kelucuan ketika si anak akan diajak mandi bola, ia meminta supaya dibawakan handuk. Sindiran ditunjukkan kepada masyarakat. Kesimpulan dalam teks anekdot tersebut terdapat makna tersurat dan tersirat dengan tujuan memberikan kritik agar sasaran dapat menyadari kita perlu melakukan tindakan yang benar. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang menanggapi ya. Kalau itu simak tadi dari jawaban kelompok 2, ini apakah ada yang menjawab sama? Ada ya, sama ya? Ya, jawabannya ya sangat tepat ya, bagus sekali nih. Jawabannya sudah lengkap dari poin-poinnya, aspek makna tersirat, tersurat, aspek sindirannya. Nah, sangat bagaimana menyampaikannya juga bagus ya. Bisa kita memahami dari yang disampaikan dari kelompok 2. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Semangat untuk kelompok 2.
aplikasi Kahoot secara mandiri ya. Siapakah yang beruntung hari ini? Oke, start ya. 3, 2, 1. Satu, 20 detik. Soal nomor 1. Berikut yang bukan ciri teks anekdot adalah bersifat menghibur, menyindir, bersifat mengejek. Habis waktunya. 20 silakan menjawab. Siapa nak tergeserkan ya? Siapa nak tergeser? Ayo, siapa yang menang? Kita mulai siap-siap mendapatkan hasilnya. Ya, ini sudah mulai maju ya, banyak kemajuan dan banyak yang benar. Benar 25 bagus ya. Ya, kita lihat juaranya. Siapa yang Islam juara 2, juara 3, Rizka juara 2, Dafa juara 1. Ya, dan hari ini ranking 2 Rizka dapat double ya hasilnya. Ranking 3 Ahmad Islam. Silahkan tepuk tangan untuk pemenang. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada 10 menit lagi kita pulang. Ibu ingin bertanya lagi. Sebenarnya ibu tadi ada permen, cuma ketinggalan. Yang bukan dia semua siapa yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, nanti lain kali lah itu kasih ya. Permen semuanya yang menjawab harusnya dapat gitu ya. Ya udah. Ya. Fokus dulu ya, karena ditengok dulu dari amplopnya ya. Ya, yang penting dapat amplop ya kan. Lumayan untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, sebagai kesimpulan kita, materi kita tadi yang sudah kita bahas apa saja? Yuk, siapa masih ingat? Yang dapat ranking 1 ini ya. Ingat materi yang sudah kita pelajari tentang teks anekdot. Iya, teks anekdot. Ada lagi? Siapa Rizka? Tentang apa pelajaran kita tadi? Teks anekdot. Hanya teks anekdot saja. Dari teks anekdot apa yang kita bahas? Ciri-ciri, struktur, pengertiannya, ya ada faedahnya. Bagus ya. Supaya diingat. Untuk pertemuan yang akan datang dan pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari. Ingat, besok tanya lagi apa kita pelajari yang sudah ibu bilang. Nah, minggu depan kita membahas tentang apa? Masih tentang teks anekdot, tetapi kita membahas menganalisis makna dari teks yang akan ibu sajikan kembali. Ya, kita analisis maknanya.